Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Anumatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan saya, yaitu Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan dengan pendekatan green building. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, yaitu situasi. Dapat kita lihat pada gambar. Pada simbol A, yaitu merupakan bangunan kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan. Untuk simbol B, yaitu Jalan Ahmad Marzuki. Simbol C, Jalan Muhammad Hambal. Simbol D, Komplek Ahmad Marzuki Indah. Simbol E, bangunan kantor Kementerian PU Dirjen Bina Marga. Simbol F, yaitu bangunan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Simbol G, bangunan kantor Kanwil Kemenkumham. Simbol H, bangunan Aula Wakil Wali Kota. Dan yang terakhir yaitu simbol I, yaitu bangunan gedung buruh. Selanjutnya, pada set plan dapat kita lihat ukuran dari Jalan Muhammad Hambal yaitu 6 meter, Jalan Ahmad Marzuki yaitu 10 meter, dan untuk pada sirkulasi masuk dan keluarnya dibedakan menjadi dua jalur. Pada sirkulasi masuk terdapat pada Jalan Muhammad Hambal, dan untuk sirkulasi keluar terdapat pada Jalan Ahmad Marzuki. Begitu juga pada sirkulasi servis. Selanjutnya, pada bagian depan terdapat area upacara dan parkir mobil. Untuk parkir motor karyawan terdapat pada bagian teras samping bangunan. Dilihat pada bagian kiri bangunan, dekat teras depan, terdapat parkiran difabel yang langsung menuju ramp naik untuk ke teras. Untuk parkir tamu terdapat pada sisi kiri bangunan, bertepatan di belakang pos satpam dan samping parkiran difabel. Pada bagian belakang terdapat area servis seperti ruang genset, ground water, TPS, dan safety tank. Terdapat juga smoking area pada bagian belakang yang dekat dengan kantin. Selanjutnya yaitu perkerasan tapak. Dapat kita lihat pada bagian yang berwarna hijau itu merupakan penghijauan, dan untuk pada bagian garis atap yaitu bangunan, dan untuk pada bagian garis perkerasan. Selanjutnya kita masuk pada denah lantai 1. Pada saat masuk pada denah lantai 1, saat masuk dari teras, terdapat langsung resepsionis yang di kiri kanannya terdapat area tunggu dengan kursi agar bisa menunggu. Selanjutnya, pada bagian sisi belakang, tidak jauh dari resepsionis, terdapat toilet pria dan wanita, sehingga memudahkan tamu untuk mengakses toilet tersebut. Di belakang toilet juga terdapat tangga darurat yang menerus secara vertikal. Pada bagian belakang resepsionis, terdapat tangga dan lift untuk naik ke atas. Selanjutnya, pada denah lantai 2, setelah menaiki tangga ataupun lift, kita dapat melihat aula pada bagian depan bangunan. Selanjutnya, untuk toilet wanita dan pria masih dengan posisi yang sama, sehingga pengunjung dapat mudah menemukannya. Untuk bagian sebelah kiri bangunan, terdapat ruang kepala dinas dan bidang aparatur dan umum. Untuk sebelah kanan bangunan, terdapat bidang keuangan dan aset. Selanjutnya, pada denah lantai 3, pada sebelah kiri bangunan, terdapat bidang pengawasan, pencegahan penyakit, hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner. Untuk pada bagian kanan, terdapat bidang penyuluhan, pengolahan, pemasaran, dan pembinaan usaha perkebunan. Selanjutnya, pada denah lantai 4, pada bagian sebelah kiri, terdapat area staf bidang peternakan, dan untuk sebelah kanan terdapat bidang prasarana, sarana, dan perlindungan perkebunan. Selanjutnya, ini merupakan denah layout pada lantai 1. Dapat kita lihat pada area resepsionis terdapat ruang tunggu. Selanjutnya, denah layout lantai 2, denah layout lantai 3, dan denah layout lantai 4. Selanjutnya, kita masuk pada tampak. Pada tampak depan, dapat kita lihat pada bagian depannya saya menggunakan fasad yang terbuat dari DRC, yaitu fasad dengan ornamen motif Dayak. Pada tepi sebelah kiri dan kanannya, sisi kiri dan kanannya, saya menggunakan bahan material ACP. Untuk tampak kanan juga menggunakan fasad ACP dan GRC dengan ornamen Dayak. Selanjutnya, pada tampak kiri, saya juga menggunakan fasad GRC dan ACP dengan ornamen Dayak.
Untuk tampak belakang, saya tidak menggunakan kaset, tapi menggunakan cantilever sehingga panas matahari bisa terlindungi dari cantilever tersebut. Selanjutnya ini adalah potongan A. Untuk potongan A pada lantai 1, saya memotong ruang rapat umum, ruang pelayanan, lobi, lobi lift, lobi, dan teras samping. Selanjutnya untuk lantai 2-nya, untuk lantai 2, 3, dan 4, saya memotong area staff, ruang kabin, lobi, lobi lift, lobi, area staff, dan ruang kabin juga. Selanjutnya pada potongan B dan B, pada lantai 1-nya saya memotong ruang rapat umum, ruang arsip, musola, area makan, dan kantin. Untuk lantai 2-nya saya memotong pantry, area staff, ruang rapat, ruang kabin, dan ruang kepala dinas. Untuk lantai 3 dan 4-nya saya memotong ruang pantry, area staff, ruang rapat, dan ruang kabin. Selanjutnya ini adalah rencana PJV lantai 1, rencana PJV lantai 2, rencana PJV lantai 3, rencana PJV lantai 4. Dan ini merupakan detail dari pintu. Terdapat 10 jenis pintu dengan pintu darurat. Selanjutnya ini adalah detail jendela. Terdapat 4 jenis jendela. Dan ini adalah detail arsitektural. Saya ambil yaitu adalah fasad yang dengan ornamen bentuk Dayak dengan bahan GRC dengan ukuran tiap jaraknya itu adalah 1,5 meter dengan tinggi 4 meter. Selanjutnya kita masuk pada bagian struktur. Untuk struktur pada rencana pondasi terdapat 2 jenis pondasi. Pada pondasi yang pertama saya letakkan pada tepi bangunan, dan untuk pondasi yang kedua saya letakkan pada tengah bangunan. Ini merupakan detail dan potongan dari pondasi 1. Pondasi 1 saya menggunakan 4 pile dengan ukuran pile 1 masing-masingnya adalah 30 cm. Dan ini adalah detail pondasi 2. Saya menggunakan 3 pile dan masing-masing ukuran pilnya adalah 30 cm juga. Selanjutnya, kita masuk pada rencana pembalokan. Yang pertama adalah rencana SLUF lantai 1. Untuk SLUF induknya, saya menggunakan ukuran 30 per 70. Untuk SLUF anaknya, saya menggunakan ukuran 15 per 30. Ini merupakan rencana pembalokan lantai 2. Untuk balok induknya, saya menggunakan ukuran 30 per 70. Dan balok anaknya, saya menggunakan 15 per 30. Ini rencana pembalokan lantai 3 dengan ukuran dimensi balok yang sama. Ini rencana ring balok lantai 4 dengan ukuran dimensi balok yang sama. Selanjutnya ini adalah detail balok 30 per 70 dengan bagel diameter 10 tiap jarak 150. Dan ini adalah detail balok 15 per 30. Selanjutnya kita masuk pada rencana tangga dan potongannya. Sini saya mengambil rencana tangga yang ada pada lift, dekat lift. Dan di sini saya juga memotong bagian liftnya. Ini merupakan potongan selanjutnya. Dan ini adalah rencana tangga darurat. Dengan ukuran ruangannya yaitu adalah 5,95 meter dikali 3,20 meter. Ini adalah rencana potongan dan detailnya. Selanjutnya ada rencana atap. Di sini saya menggunakan capstan WF 400-200 dan boarding C125-50. Selanjutnya kita masuk pada electrical set plan. Pada electrical set plan saya mengambil ini merupakan tiang listrik atau gardu PLN yang disalurkan langsung menuju panel, dan pada bagian belakang terdapat juga genset yang gensetnya menuju ruang panel juga.
dan selanjutnya baru menunjukkan ke Selanjutnya ini adalah rencana plafon dan titik lampu lantai 1. Dapat kita lihat pada kabel berwarna merah dan biru itu merupakan kabel lampu dengan saklar yang berbeda. Selanjutnya terdapat saklar yang berwarna hijau yaitu saklar single, saklar berwarna merah yaitu saklar double, dan terdapat juga stop kontak. Pada ruang panel terdapat panel dan kilowatt hour. Selanjutnya ini adalah rencana plafon dan titik lampu lantai 2. Ini rencana plafon dan titik lampu lantai 3. Ini rencana plafon dan titik lampu lantai 4. Selanjutnya kita masuk pada rencana air bersih. Dapat kita lihat pada bagian belakang bangunan, pada sisi kanan ujung, yaitu adalah meteran atau sumber air dari PDAM. Selanjutnya yang disalurkan langsung pada groundwater tank, kemudian dipompa menuju subplumbing yang ada pada bangunan. Begitu juga dengan air hujan yang turun dari atap menggunakan pipa, selanjutnya langsung masuk ke groundwater tank yang dipompa lagi menuju subplumbing dan disalurkan menuju area bangunan. Pada sisi depan bangunan juga terdapat meteran dan keran pada setiap sisinya. Selanjutnya, ini merupakan rencana air bersih lantai 1. Dapat kita lihat terdapat subplumbing pada area toilet yang kemudian menyalurkan pipa-pipanya menuju area-area yang membutuhkan air. Ini rencana air bersih lantai 2. Ini rencana air bersih lantai 3. Ini rencana air bersih lantai 4. Dan ini merupakan detail dari groundwater tank. Bagian atas terdapat tampak atas groundwater tank dengan masing-masing jarak yaitu 100 mili atau 1 meter dengan lubang kontrol 1 meter kali 1 meter. Untuk potongan groundwater tanknya, untuk kedalaman water tanknya adalah 3 meter. Dengan menggunakan di setiap sisinya menggunakan plat dinding tebal 20 cm yaitu beton kedap air. Selanjutnya kita masuk pada sistem pemadam kebakaran. Untuk sistem pemadam kebakaran, pada area site terdapat hidran halaman yang didistribusikan dari air groundwater tank menggunakan pompa pemadam kebakaran. Ini merupakan rencana pemadam kebakaran lantai 1 yang terdapat sprinkler dengan masing-masing jarak sesuai standar. Ini lantai 2-nya. Ini rencana pemadam kebakaran lantai 3. Dan ini rencana pemadam kebakaran lantai 4. Selanjutnya kita masuk pada segmen rencana air kotor. Pada rencana air kotor, terdapat pada bagian sisi kiri bangunan belakang, terdapat area septic tank yang dibagi menjadi 2, yaitu septic tank khusus air kotor dan juga septic tank khusus air bekas. Untuk air bekas, yaitu berdasar dari floor drain, wastafel, dan untuk air kotor, yaitu berasal dari toilet dan urinoir. Juga terdapat pipa ventilasi untuk exhaust fan-nya. Dapat kita lihat dari septic tank didistribusikan langsung pada sub pemipaan atau subplumbing. Selanjutnya, ini merupakan rencana air kotor lantai 1. Dari subplumbing didistribusikan menuju area-area yang membutuhkan. Ini rencana air kotor lantai 2. Dan ini rencana air kotor lantai 3. Dan ini rencana air kotor lantai 4. Selanjutnya kita masuk pada interior. Pada interior yang pertama, saya ambil interior ruang kepala dinas. Ini juga interior ruang kepala dinas dengan sisi pengambilan yang berbeda.
Selanjutnya ini adalah interior dari ruang staff atau area staff. Ini area staff dengan sisi yang berbeda. Selanjutnya ini adalah interior dari pantry. Dan ini merupakan eksterior 3D dengan sisi yang berbeda-beda. Dapat kita lihat fasadnya terlihat jelas menggunakan GRC. Pada bagian depannya juga terdapat taman. Selanjutnya ini bagian sisi kirinya. Pada bagian belakang saya tidak menggunakan fasad, tetapi menggunakan cantilever seperti ini sehingga sinar matahari masih dapat melindungi kaca. Berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.